Loh, tapi kadang beneran loh Ustazah, bener gitu Ustazah, kejadian loh Ustazah, gak nurut ya, temenan kedaden. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Boleh pantun sebentar? Belum. Bunga cantik warnanya merah. Bunga cantik namanya mawar. Ibu-ibu solihah, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bunga dipetik, bunganya kenangan. Ibu-ibu cantik, masih ingat saya? Benar? Siapa? Baik. Lagi? Bunga merah semerbak mewangi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ngajinya semangat, temanya syafaat. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah nanti di hari di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab suci kita? Al-Quran Al-Karim, Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Rasulullah pembawa wahyu yang memberi arahan bagi keselamatan hidup kita dunia akhirat. Nanti ketika kita berada di sebuah kondisi di mana kita itu hanya sibuk dengan pikiran nasib masing-masing, hanya Rasulullah yang peduli kepada kita. Betapa besarnya cinta Rasulullah ya Bu terhadap kita. Terbalas enggak cintanya Rasulullah sama kita Bu? Kita cinta enggak sama Rasulullah? Cinta dong, mana buktinya? Jika cinta tak ada bukti, cintamu palsu. Jika cinta tiada bukti, cintamu gombal. Jika cinta tiada bukti, cinta itu bohong. Bu, ibu, dalam. Semua ini seumuran ibu saya. Oh iya, ibu, terakhir kali, bukan terakhir kali ya, pertama kali saya ngisi di sini. Temanya apa Bu? Masih ingat? Kematian. Beberapa pekan kemudian, ibu mertua saya wafat. Insya Allah, begitu ya. Ada yang WA saya waktu itu. Bu siapa ya?
minta saya untuk hadir ngaji di sini. Cuman saya bilang, Ibu mohon maaf, ibu saya belum lama wafat beberapa hari yang lalu. Masih ada beberapa urusan yang harus saya tunaikan sehingga saya tidak bisa hadir. Mohon doanya ya Bu buat ibu mertua saya. Ya, beliau sudah sejak bapak wafat, beliau 20 tahun sudah ya bareng sama saya. Baik, kembali ke sini. Di bulan Maulid, kan? Bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, kita biasanya mengadakan pengajian dengan tema mencintai Rasulullah. Kalau ditanya kenapa? Karena bulan Maulid, bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahirannya Rasulullah, katanya begitu. Ibu-ibu tahukah jenengan bahwa Rasulullah juga wafat di bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu adalah momen kita ya untuk mengingat Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, belajar mengilmui ajaran yang Rasulullah tinggalkan pada saat bagaimana beliau lahir dan saat beliau akhirnya wafat. Jadi bulan Rabiul Awal itu juga bulan wafatnya Rasulullah. Begitu. Nah, salah satu kisah yang luar biasa yang menggambarkan bagaimana Rasulullah itu mencintai kita, itu adalah ketika Rasulullah itu menangis semalam suntuk tidak berhenti ketika beliau membaca Al-Quran. Suratnya apa Bu? Surat kelima. Surat kelima itu surat apa? Surat yang kelima surat apa? Al-Maidah. Ibu Widodo boleh saya dibantu ya? Ya. Surat kelima. Rasulullah ketika membaca surat ini, beliau menangis ketika membaca ayat 116, 117 dan 118. Ibu-ibu yang bawa Quran, ibu-ibu yang di HP-nya ada aplikasi, boleh ikut buka ya. Surat ke-5 Al-Maidah mulai ayat 116, 117, 118. Boleh saya dibantu terjemahannya saja, enggak apa-apa. Sudah ketemu belum? Sudah. Oke, sudah semuanya? Sudah dibuka? Belum nyala, Bu? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang memakan kepada orang-orang? Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha Suci Engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada dirimu dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Lanjut. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau memanfaatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ketika Rasulullah selesai membaca ayat 118, seketika beliau berteriak, seketika beliau berseru, Ya Allah, umatku, umatku. Begitu.
Lalu beliau menangis. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang pada saat itu turut mendampingi beliau, yaitu Abdullah bin Amr. Menyaksikan langsung beliau melihat Rasulullah membaca Al-Quran ayat surat Al-Maidah sampai di ayat 118 beliau berhenti dan menangis dan menyerukan, umatku ya Allah, umatku. Beliau menangis keras dan menangisnya lama sampai Allah menyuruh Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau, aku utus engkau untuk menjumpai kekasihku Muhammad Rasulullah SAW. Tanyakan ada apa, kenapa menangis? Bu, ini bukan berarti Allah tidak ngerti ya. Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Lalu apa sih Allah kok nyuruh Jibril nanya? Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi sebagai kabar buat kita umatnya. Sangat pentingnya posisi Rasulullah di mata Allah. Sampai Allah itu berkenan mengutus Jibril untuk menanyakan kenapa Rasulullah bersedih dan berseru, umatku. Sebetulnya apa sih yang beliau baca, Bu? Mulai ayat 116, wahyu Allah itu berfirman menceritakan tentang nanti di hari kiamat nabi-nabi itu akan ditanya sama Allah, dan Nabi Isa akan ditanya sama Allah, wahai Nabi Isa, apa benar kamu itu menyuruh manusia untuk menyembah kamu dan ibumu? Paham maksudnya, Bu? Ya kan? Apa benar yang dikatakan sebagian manusia bahwa Tuhanku adalah Isa dan Tuhanku adalah ibunya Isa? Kan begitu kan? Sehingga aku menyembah mereka, menyembah Isa dan menyembah ibunya Isa. Wahai Nabi Isa, wahai Isa alaihi salam gitu ya, wahai Isa, benar kamu yang ngajarin. Kurang lebih kan pertanyaan Allah di ayat 116 kan begitu. Kemudian Nabi Isa menolak, maha suci engkau ya Allah. Enggak, saya enggak pernah mengatakan seperti itu, dan ditegaskan di ayat 117. Enggak ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Yaitu apa? Sembahlah Allah, yang Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itu pembelaannya Nabi Isa. Jadi ayat ini menggambarkan nanti di hari kiamat itu ada dialog antara Allah dan Nabi Isa. Lalu di ayat 118 begitu kan, Nabi Isa itu berkata, ya Allah, manusia-manusia yang umatku itu, mereka itu hambamu ya Allah. Sebagian mereka ngaku-ngaku menyembahku, maka terserah engkau ya Allah. Dikatakan di sini, intu adzibhum, kalau engkau mengazab mereka ya Allah, terserah panjenengan. Mereka itu adalah fa'innahum ibaduk, kan mereka hambamu. Berarti apa? Nabi Isa itu menyerahkan umatnya, kalau mau diazab sama Allah, dia monggo ya Allah, ini umatku, silahkan diazab karena mereka memang berdosa. Begitu. Tapi jika engkau mengampuni mereka ya Allah, engkau adalah maha perkasa lagi maha menyaksikan, lagi maha bijaksana. Di sini Rasulullah menangis. Kenapa? Ya Allah, aku tidak rela umatku itu diazab walaupun mereka berdosa. Segitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita, Bu. Nabi Isa saja sudah menyerah, angkat tangan. Salah mereka memang ya Allah, jadi kalau jenengan mau menghukum mereka, ya itu adalah kuasa, tapi tidak dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu menangis, ya Allah, bagaimana nanti nasibnya umatku? Umatku itu loh akasnya selendro, kan ngeten, nggih, dengan ngapunten jenengan kersa selendro niku. Nggih, buandel, ngapunten 12, wis dikandani suruh beriman, sudah dibilangin suruh taat, sudah dibilangin yang ini haram, sudah dibilangin yang ini wajib, tapi namanya manusia yang punya hawa nafsu lalu kalah oleh godaan setan, belok, suka maksiat, suka tergoda hawa nafsu, kalah sama godaan setan. Nantilah mereka dihukum
umatku. Nangis Rasulullah itu, Bu, nangis. Gitu kan. Mikirin kita. Maka Jibril diutus kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai Jibril, aku itu memikirkan bagaimana nanti nasib umatku di hari kiamat. Terutama mereka yang berdosa, terutama mereka yang khilaf, terutama mereka yang tergoda setan, terutama mereka yang tergoda hawa nafsu. Bagaimana nanti mereka, wahai Jibril, mereka itu umatku. Kalau kita, Bu, kalau kita, yo salahmu dewe, kan begitu. Tapi Rasulullah enggak, Bu. Kenapa? Karena besarnya cintanya kepada umatnya. Maka kemudian Rasulullah menjawab begitu. Jibril naik lagi, Bu, menghadap kepada Allah. Wahai Allah, kekasihmu Muhammad itu menangis semalaman karena mikirkan umatnya nanti di hari kiamat. Bagaimana nanti nasib mereka kalau engkau mengazab umatnya Muhammad Rasulullah? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, sampaikan salamku padanya dan katakan, aku Allah ya Bu, tidak akan mengecewakan Muhammad. Aku Allah akan memberikan syafaat kepada umatmu wahai Muhammad. Aku Allah tidak akan menelantarkanmu dan tidak akan menelantarkan umatmu wahai Muhammad Rasulullah. Wah, langsung berhenti nangisnya Rasulullah, Bu. Langsung cerah wajahnya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan sendiri, wahai Muhammad, engkau nanti aku beri hak untuk memberi syafaat kepada umatmu. Wahai Muhammad, aku tidak akan mengecewakan engkau. Wahai Muhammad, aku tidak akan menelantarkan engkau dan tidak akan menelantarkan umatmu. Bu, segitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Itu Rasulullah masih hidup, masih sehat, masih berdakwah dan masih menerima wahyu. Al-Quran turun berangsur-angsur selama berapa tahun, Bu? Kurang lebih 23 tahun kan? Cintanya Rasulullah itu tetap terus sampai ketika Rasulullah itu mau wafat. Dibuktikan lagi betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Ketika Rasulullah itu mau wafat, apa yang diulang-ulang, yang diucap, yang disebut-sebut oleh Rasulullah? Ummati, ummati, wahai umatku, wahai umatku. Kalau manusia biasa mau wafat, yang disebut-sebut siapa? Bapakmu endile, kan gitu. Niki Bu, bapak, kue sopo, gitu ya. Bambang Bu, adik mundi, kan gitu. Endi Wati, niki Bu Wati. Agus endi Agus, niki Bu Agus. Dudu, gitu kan. Seperti itu ya. Dudu, kue dudu Agus, loh niki Agus, kan gitu. Yang dicari adalah orang-orang yang dicintai, kan begitu. Itu kalau kondisi masih sadar ya Bu, masih bisa berbicara. Engkau yole, ibu iku nek wis gak ono, kowe kudu rukun gitu ya. Gitu kan, kowe kudu rukun. Wasiat ibu jangan lupa, bangunkan ibu masjid ya. Gitu kan. Hartanya ibu kamu bangunkan masjid. Itu sepertiga warisannya ibu cukup untuk bangun masjid, misalnya begitu. Jangan lupa wasiat ibu, jangan rebutan warisan, wis genah aturannya di dalam Islam, wis taat saja sama aturan Islam. Kan begitu pesan-pesan. Itu kan, jangan lupa doakan ibu, doakan bapak, kan begitu ya. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah menyebut-nyebut yang paling dicintainya yaitu umatnya. Ummati, ummati. Seperti itu. Dan ketika Jibril datang ya, mengabarkan bahwa sebentar lagi malaikat maut akan datang. Kan Rasulullah sempat bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kalau aku tidak ada, kalau aku wafat, nanti umatku bagaimana? Kan
Nanti bagaimana umatku? Siapa yang menolong mereka? Maka kemudian diingatkan, wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah berjanji bahwa engkau diberi syafaat untuk menyelamatkan umatmu nanti di hari di mana tidak ada pertolongan? Baru kemudian Rasulullah redha untuk menghadap Allah yang agung, diambil nyawanya. Seperti itu. Betapa besarnya Rasulullah itu kecintaannya kepada kita. Kan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syafaat artinya apa, Bu? Pertolongan. Pertolongan nanti di hari kiamat. Pertolongan nanti di padang mahsyar. Pertolongan nanti ketika manusia itu di hari penghisapan. Pertolongan nanti ketika manusia itu meniti titian sirat. Titian sirat itu apa, Bu? Jembatan yang membentang, gitu kan? Yang ujungnya adalah surga. Pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di mana manusia itu sibuk dengan dirinya sendiri. Bu, Ibu, manusia ketika dibangkitkan setelah tiupan sangkakala dan semuanya diwafatkan, kiamat terjadi, tiupan berikutnya semua dibangkitkan ya Bu. Iman kita tentang ini, percaya kita tentang ini, wajib percaya. Karena iman kepada hari kiamat adalah bagian dari rukun iman. Pada saat itu manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Manusia dibangkitkan dalam keadaan apa? Tidak memakai alas kaki. Manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhitan. Lari ke sana, lari ke sini. Ketika Rasulullah mensabdakan hal ini, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan. Apakah pada saat itu ya Rasulullah mereka tidak saling memandang? Paham Bu maksudnya? Ih, ketok kan gitu. Gitu kan? Ih, kelihatan tidak pakai baju, ih malu. Heran Aisyah itu, ya Rasulullah, emang nggak pada saling melihat? Emang nggak malu? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, sesungguhnya pada hari itu terjadi urusan yang jauh lebih penting daripada sekedar ngurusi aurat orang lain. Kan begitu? Pada hari itu terjadi hal yang jauh lebih penting daripada sekedar kelihatan. Jauh lebih penting apa? Keselamatan diri sendiri. Mana suamiku? Tidak ada. Mana anakku? Tidak ada. Mana mantuku? Tidak ada. Apalagi mana hartaku? Oh, wes ditinggal sejak mati. Kan begitu. Pada saat itu manusia lari ke sana kemari mencari perlindungan. Manusia dalam keadaan panik, apalagi ketika Allah menjadikan matahari itu hanya sejengkal di atas kepala. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya mencapai leher, ada yang keringatnya mencapai dada, ada yang keringatnya sebetis, tapi ada yang tenang di bawah naungan awan atas reda Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang sangat terik. Pada saat itu Rasulullah adalah orang yang paling sibuk mencari umatnya. Ibu, pada saat itu di antara jutaan, miliaran, wallahu alam mungkin triliunan manusia dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, Rasulullah itu kenal umatnya. Kenal dari mana, Bu? Kenal dari mana, Bu? Cahaya apa yang bercahaya? Wajahnya. Kenapa kok wajahnya bercahaya?
Jadi nanti yang bercahaya itu anggota wudhu, ya, anggota wudhunya bercahaya, terutama wajah. Sesungguhnya Rasulullah itu mengenali hambanya dari dua hal. Satu, bekas wudhu. Yang kedua, bekas sujud. Maksudnya tempat sujud. Bukan berarti harus hitam ya Bu. Bukan berarti harus nyetak hitam di dahi, bukan. Nah, karena wajah itu satu, tempat kita meletakkan kepala ketika bersujud, tempat kita meletakkan wajah ketika bersujud ya Bu. Dan kedua, terbasuh juga ketika wudhu. Maka dari wajah itu kita bisa ngawi-ngawi Rasulullah, ya Rasulullah, saya umatmu. Rasulullah, kumpul sini, gitu kan. Di dalam banyak hadis dikabarkan nanti di hari kiamat Rasulullah itu ya mempunyai liwa. Liwa itu panji gitu ya Bu ya, gendero, semacam itulah wallahu a'lam. Liwa. Dan kita itu berkumpul tahta liwa'i Rasulillah, berkumpul di bawah panjinya Rasulullah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu umroh atau haji ya, KPIH apa? KPIH misalnya Al Hidayah, kumpul sini ya Bu, selayarnya biru, topine biru, genderane biru, supaya apa Bu? Supaya gampang dikenali, kan begitu ya, supaya tidak hilang. Karomnya ketua rombongan, karunya ketua regunya, mutawifnya jadi tidak kehilangan jamaahnya tidak tersesat. Biasanya bahkan punya bendera, apakah merah putih, apakah benderanya KPIH, kan begitu ya Bu. Untuk apa? Sebagai penanda kloter sekian, KPIH sekian, regu sekian di sini kumpulnya, kan begitu. Sehingga dari jauh di tengah lautan manusia kita bisa niteni, oh di situ, kan begitu. Nanti kita bisa melihat liwatnya Rasulullah, panjinya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau di sana, izinkan aku mendekat, izinkan aku menjadi bagian dari umatmu yang engkau akui, dan insya Allah mendapatkan syafaat. Buat apa toh Rasulullah itu mengumpulkan kita, mencari kita, sibuk ke sana, sibuk ke sini, umatku, ayo sini kumpul. Mau dikasih minum di mana Bu? Di telaganya Rasulullah. Di mana Bu? Telaganya. Apa nama telaganya? Telaga Kautsar. Tapi sebelum itu umat manusia yang bingung gelisah nggak karu-karuan, pontang-panting ke sana kemari, berusaha mencari Nabi. Wahai Nabi Adam, tolong saya. Wahai Nabi Adam, selamatkan kami. Kan begitu. Nabi Adam bisa? Tidak, aku tidak bisa. Sesungguhnya dulu aku pernah melanggar perintahnya Allah, memakan buah wadi. Coba kamu ke Nabi Nuh, kan begitu. Pernah dengar hadis ini? Lari ke Nabi Nuh. Bu, jangan bertanya, emang kita bisa niteni, oh itu Nabi Adam, oh itu Nabi Nuh, gitu kan. Bu, nanti di padang mahsyar itu nggak seperti di dunia, kan gitu kan. Nanti kita tuh bisa tahu. Bahkan nanti itu kita bisa tahu Bu, habis dari sini itu nanti ke tempat penimbangan, ke mizan. Nggak ada yang tanya, jeng, mizan itu sebelah pundi? Nggak ada Bu, gitu kan? Masih jauh dari sini, jangan numpak becak, nggak ada kayak gitu. Sudah tahu sendiri. Termasuk ketika nanti arahnya untuk ke Nabi Adam, yang Nabi Adam itu yang mana, kan nanti kita sudah tahu gimana caranya. Wallahu a'lam, Allah memberi ilham seperti apa gitu kan. Datang ke Nabi Nuh, cari Nabi Nuh. Nabi Nuh bisa memberi syafaat? Bisa. Kenapa? Sesungguhnya aku dulu pernah mendoakan jelek kepada umatku, semuanya terkena banjir. Habis gitu coba kamu cari Nabi Musa, Ibrahim dulu. Coba kalian cari Nabi Ibrahim. Jadi kan Nabi Ibrahim bisa memberi syafaat? Tidak bisa. Karena sesungguhnya dulu aku pernah berdusta ketika menghancurkan berhala, ya.
gitu kan? Kemudian aku sisakan berhala satu yang paling besar, lalu aku kalungkan kapak kepada berhala tadi. Gitu. Kemudian kita tahu kisahnya ya, Nabi Ibrahim berkata gitu kan, dia yang ngancurin, sampai kemudian umatnya yang menyembah berhala tadi berpikir lalu berkata, yo ndak mungkin toh. Lah kamu tahu ndak mungkin kan gitu ya. Singkat cerita, mencari ke nabi manapun ternyata semuanya tidak bisa. Yang bisa memberikan syafaat pada saat itu hanyalah Rasulullah Muhammad. Inilah yang dinamakan syafaat uzma. Apa Bu? Syafaat uzma, syafaat yang agung, di mana hanya syafaat khusus Rasulullah yang bisa menyelamatkan umat manusia di padang mahsyar. Seperti itu. Maka ketika Anas bin Malik itu bertanya, ya Rasulullah, nanti saya bisa ketemu panjenengan nggak nanti di hari kiamat? Bisa wahai Anas. Di mana saya ketemu panjenengan ya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar. Terus di mana lagi ya Rasulullah? Nanti di tempat penimbangan amal. Begitu. Nanti dulu ceritanya. Udah ya? Kemudian Rasulullah khusus mencari yang muslim yang ada imannya. Untuk apa? Untuk diberi minum di telaga Kautsar. Telaganya yang sangat luas, airnya sangat nikmat, seputih susu, semanis madu. Sungguh menyegarkan, sungguh menghilangkan dahaga. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang minum air dari telagaku, sejak itu dia tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Nanti rebutan lah minum telaganya, minum air di telaganya Rasulullah, telaga Al-Kautsar. Tidak bakalan Bu, karena Rasulullah bersabda, nanti di telagaku itu ciduknya Bu, tahu ciduk Bu? Nah, jadi itu kita itu Bu, gelasnya itu ngambil langsung dari telaga Bu. Nopo ya masa ciduk lah? Nopo ya Bu? Cawan. Ah, ya Bu, ciduk tuh kayak mau mandi ya Bu. Cawannya itu yang kita tuh langsung ngambil dari telaganya Rasulullah itu gak bakalan gantian Bu, karena cawan untuk mengambilnya itu kata Rasulullah sebanyak bintang di langit. Gak bakalan antri Bu, gak bakalan rebutan kita itu Bu, gak bakalan kita ini gelas bekasmu ya, gak bakalan kayak gitu. Karena setiap umatnya itu pasti akan mendapatkan cawan, karena cawan untuk minum dari telaga Kautsar itu sebanyak bintang di langit. Tapi ternyata Rasulullah mendapati ada segolongan orang dari umatnya mau mendekat ke telaga Kautsar, dihalangi, diusir. Siapa yang mengusir Bu? Malaikat. Gak boleh, gak boleh. Wahai malaikat, aku ini umatnya Muhammad. Kak adik wes minggir-minggir. Gitu. Oh, no, malaikat ngomong ke adik. Maaf ya Bu, ini pembahasan saya. Gak. Rasulullah lihat, wahai malaikat, itu umatku. Biarkan dia minum, biarkan mereka minum di telagaku. Mereka ini beriman kepada Allah, beriman kepadaku. Jangan dihalangi. Apa kata Rasul? Apa kata malaikat? Menjawab protesnya Rasulullah. Wahai Rasulullah, betul mereka umatmu, betul mereka itu mengaku beriman kepadamu. Tapi tahukah engkau, sepeninggalmu, setelah engkau wafat, apa yang mereka lakukan terhadap agama yang diturunkan kepadamu? Apa Bu? Mereka mengingkari ajaranmu dan mereka membuat ajaran-ajaran baru. Padahal agama ini sudah sempurna ya Bu, tapi ajaran yang sempurna ini itu malah dipinggirkan, kemudian dibuat yang baru. Cek kepinteran, padahal sudah sempurna ini. Lah kok malah ngadain yang baru, yang sudah pasti hukumnya, yang sudah pasti dalilnya, yang sudah pasti tertera ajarannya, patokannya, rambu-rambunya tidak dipakai.
Mereka pakai ajaran, aturan, kemudian syariat-syariatan gitu ya, yang baru yang mereka ciptakan sendiri. Kalau kamu nggak tahu, wahai panjenengan nggak tahu, wahai Rasulullah, karena panjenengan sudah wafat, panjenengan sudah meninggal. Maka umatmu yang sok tahu ini, maka dia tidak berhak mendapatkan minum dari air telagamu. Ya Allah Bu, cek menese, mau kita kayak gitu Bu? Tidak mau. Ya Bu ya, pada saat kita kehausan di padang mahsyar, pada saat kita itu kesusahan, pengen minum, kepanasan matahari itu dekat sekali di atas kepala, lah kok wes ketemu Rasulullah, lah kok wes sudah masuk rombongan muslim, Kausar di depan mata telaganya, disuruh pergi. Apa nih nggak nangis gulung-gulung kita menyesal. Maka hadis ini menjadi kabar buat kita, menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai kita melakukan apa-apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, mengada-adakan ajaran baru. Dan ini menjadi salah satu dalil keharaman bid'ah. Mereka nggak mencintaimu, wahai Rasulullah. Mereka itu tidak ada ajaran di dalam hati mereka, tidak ada agama yang sahih ini di dalam hati mereka. Mereka itu mengada-adakan ajaran baru karena kesombongan mereka, karena mereka merasa lebih pintar dari Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak layak. Kan begitu. Nauzubillah min dzalik. Oke. Selanjutnya, Rasulullah sudah bebas tugas? Belum Ibu, masih sibuk beliau itu. Lari kemana Rasulullah Bu? Ke tempat penimbangan amal. Setiap ada hamba Allah mukmin ditimbang amalnya, Rasulullah itu mendekat. Lalu ketika amalnya itu ternyata kurang berat, ditambahkan amalan dari sholawat yang dibacakan oleh hambanya itu kepada Rasulullah. Jadi ketika hambanya itu rajin bersolawat, itu nanti dapat double combo dan bonus pada saat penimbangan amal Bu. Nek kurang itu nanti ditambahkan. Ya Allah, dia ini rajin bersolawat kepadaku. Mohon ya Allah diberikan pahala yang besar atas solawatnya kepadaku. Maka otomatis jebret langsung abot, kan begitu. Dan itu satu persatu Bu. Maka ketika Anas bin Malik, ya Allah Rasulullah, nanti saya kepanggil Malik buatan kalian panjenengan. Ketemu nanti wahai Anas kapan? Di padang mahsyar dan di saat penimbangan amal, aku ada di situ. Bu, senang ya Bu ketika nanti ketemu sama Rasulullah kemudian berkata, ya Rasulullah, saya itu cinta sama panjenengan, saya itu rajin bersolawat kepada panjenengan, saya itu taat sama ajarannya panjenengan. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong ya Rasul, ya Allah, pada saat ini ketika saya tidak punya penolong, mbuh di mana suami saya, mbuh di mana anak saya, tapi saya punya Engkau ya Rasulullah, tolong tambahkan, perberat timbangan amalku. Sudah sampai situ Rasulullah? Tidak Bu. Ketika Allah itu membuka surga, Rasulullah ada di mana? Rasulullah adalah manusia pertama yang Allah izinkan untuk masuk surga. Tidak ada manusia sebelum Rasulullah masuk surga. Tidak ada nabi, gitu kan, yang mendahului Rasulullah. Tidak ada. Rasulullah Muhammad yang pertama kali masuk surga, kuncinya surga itu ada di Rasulullah. Tapi Rasulullah Bu, tidak agi-agi masuk surga. Rasulullah itu menunggu di pintu surga. Untuk apa? Menunggu umatnya. Terutama umatnya yang sedang menyeberang jembatan Sirat. Setiap kali ada muslim yang mau lewat, Rasulullah itu berseru, Allahumma salim salimhu, Allahumma salim ummati, Allahumma salim ummati, Allahumma salim ummati. Ada yang menyeberang Sirat dengan secepat kilat, wush. Ada yang seperti mengendarai kuda. Ada yang dengan berlari. Nah, berlari kan sih napak nih Bu. Nah, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak.
Ada yang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Kan seperti itu. Udah tuh, udah nyebrang semua. Masuk Rasulullah ke surga. Boten. Ada yang teriak dari bawah neraka. Ya Allah, wahai Rasulullah Nabiku, wahai Rasulullah Muhammad, tolong kami. Kalian di mana? Kami terjerumus ke dalam neraka. Maka Rasulullah bersujud, ya Allah, tolong ya Allah umatku. Engkau bukankah sudah berjanji bahwa tidak akan mengecewakan aku? Duduk bu, sujud bu, lama bu. Sampai-sampai kemudian Allah berkata, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Angkat sudah kepalamu. Aku tidak akan mengangkat kepalaku ya Allah kecuali engkau mengizinkan aku menyelamatkan umatku. Maka Rasulullah kemudian diberi izin oleh Allah, selamatkan umatmu yang di hatinya ada iman walaupun sebesar biji kacang. Kan begitu. Diselamatkan. Malaikat angkat itu. Rasulullah senang. Sudah, ternyata masih ada yang berteriak, saya belum ya Rasulullah. Kamu punya iman, iya, tapi nggak sebesar kacang, separuh. Separuh kacang. Sujud lagi Rasulullah. Apa meneh toh ya Allah Muhammad, kan gitu. Allah, ya Allah, ini umatku masih ada iman, masih ada iman, walaupun hanya sedikit. Tolong ya Allah diselamatkan. Maka atas izin Allah bu, atas izin Allah Rasulullah itu menyelamatkan. Pada saat itu maka umatnya Rasulullah itu Allah perkenankan untuk diangkat dari neraka dan masuk surga. Bu, hadis yang begitu indah ini janganlah membuat kita salah paham. Oh, nek ngono aman. Paham bu? Yo wis jelas, wis mantap, wis selamat. Tinggal nanti teriak-teriak aja sama Rasulullah. Rasulullah itu baik kok. Rasulullah tidak akan meninggalkan umatnya. Kalau gitu aman wis. Kayak gitu kok pemahamannya. Bukan. Karena sesungguhnya orang-orang yang sanggup nanti berteriak memanggil Rasulullah dan Rasulullah itu mendengar teriakan kita, itu syarat dan ketentuan berlaku. Begitu. Maka hari ini kita belajar siapa saja yang dapat syafaatnya Rasulullah. Satu, orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik. Jadi dia bisa jadi bu punya dosa, bisa jadi bu tergoda setan, bisa jadi bu dia tergoda hawa nafsu, tapi dia tidak melakukan syirik. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Tauhidnya utuh bu, tauhidnya utuh, hanya menyembah Allah yang satu. Tidak menyembah yang lain. Rasa cintanya itu yang paling besar itu Allah. Setiap kali dia berdosa, dia tahu bahwa dia salah. Bukan malah berbangga, gak popo, boten. Tapi dia menyesal, bertaubat, jatuh dosa lagi, bertaubat lagi. Tauhidnya tuh masih ada. Dan sekali-kali tidak melakukan syirik. Tuh, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah orang yang ibadahnya ikhlas. Ibadahnya ikhlas. Karena sesungguhnya kalau nggak ikhlas itu kan ya syirik ya bu. Riya itu kan syirik ya. Maka kalau kita ikhlas melakukan ibadah dalam makna luas, ibadah yang hablum minallah maupun ibadah yang hablum minanas itu ikhlas. Katakan kepada diri kita, ya Allah,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sesungguhnya Engkau menciptakan aku ya Allah, menciptakan jin dan manusia ya Allah semata-mata untuk beribadah kepadamu. Aku ibadah ya Allah. Ibadah mahdoh walaupun ataupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah hablum minallah, ibadah hablum minannas. Hanya untuk Engkau, ikhlas, bukan karena pujian manusia, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan manusia, tapi hanya untuk Engkau. Aku ikhlas ya Allah, supaya nanti saya ini pantas dapat syafaatnya Rasulullah. Begitu ya Bu, motivasinya kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disinggung, orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah itu bersabda, orang yang paling dekat nanti di hari kiamat, begitu ya, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Satu solawat dibalas dengan 10 kebaikan. Kebaikan apa? Wallahu a'lam, yang namanya kebaikan Bu, itu berkah. Ya, dibalas dengan 10 keberkahan. Jadi makna berkah itu apa sih? Makna berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau hartanya berkah, itu di dalam hartanya banyak sekali kebaikan dan kebaikannya bertambah. Kalau umurnya berkah, itu berarti umurnya itu bertambah, tapi di dalam umurnya itu banyak sekali kebaikan. Maka dikatakan orang yang paling dekat denganku, dengan Rasulullah, gitu kan, dan layak untuk mendapatkan syafaat adalah yang paling banyak bersolawat. Begitu. Terutama di hari Jumat. Kalau nggak Jumat, ya nggak apa-apa, sholawat saja sebanyak-banyaknya, gitu kan. Sholawat macam-macam. Yang paling sederhana, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat yang paling utama yang Rasulullah itu perintahkan, yang Rasulullah itu ajarkan. Jadi ini tuh sunnah. Itu sholawat yang seperti apa Bu? Namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang mana itu? Yang kita baca ketika kita sholat. Yang mana? Yang tahiyat itu loh Bu. Iya, yang mana coba? Allahumma sholli ala. Kan yang pertama kan at-tahiyat itu ya. Habis itu kan sholawat. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali. Itulah kenapa disebut sholawat Ibrahimiyah, karena nama Nabi Ibrahim disebut. Bu, itu sholawat yang paling utama. Begitu. Ya, gitu kan, karena Rasulullah ajarkan langsung sehingga kita itu mendapatkan pahala mengikuti sunnah, pahala baca sholawat dan pahala mengikuti sunnah. Kemudian ada lagi, Bu, kita itu bisa memperbesar kemungkinan kita mendapatkan sholawat dari Rasulullah ketika kita itu setiap habis azan berdoa. Ya, berdoa setelah azan, kata Rasulullah, gitu kan. Barang siapa berdoa setelah azan, maka halal bagiku syafaatku nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Doa setelah azan yang mana toh Bu? Allahumma Rabba hatihid da'wati tammah wassolatil qaimah. Tapi dan seterusnya ya. Sebelum berdoa itu azannya kita dengarkan dulu, ya Bu. Diam kalau ada azan, diam, didengarkan, lalu disambut, ditirukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya Bu, yang muadzin kitanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya muadzin ya. Kita juga menirukan asyhadu alla ilaha illallah, gitu.
Stop itu Bu, TV dimatikan, gitu ya. Kegiatan kalau bisa dihentikan dulu, ngobrol, gitu ya, seperti itu. Diam, ada azan. Kan gitu ya Bu, seperti itu. Lalu sudah didengarkan, sudah ditirukan, terus kita berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah dan seterusnya. Lalu sholat ya, lalu sholat lah kok ngrungokno azan tok sholate mboten kan gitu kan itu satu paket ya, satu paket. Makanya Rasulullah itu memberi kabar kepada kita salah satu waktu mustajabah dalam berdoa adalah antara azan dan iqomah. Bu, kalau sudah azan, kita dalam kondisi sudah siap ya mau sholat, banyak berdoa. Sampai nanti iqomat dibacakan, gitu kan. Tandanya waktu sholat akan segera dimulai, begitu. Kemudian nomor berapa? Sekarang nomor 5. Sekarang nomor 4 ya. Sebentar, maaf geringgingan. Orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Maaf Bu. Zaman saya kecil itu ditaleni karet nih. Kayak geringgingan. Kagungan karet buatan panjenengan. Badan guyon Bu. Selanjutnya, orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang mencintai Rasulullah dengan tulus. Mencintai Rasulullah artinya mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajarannya Rasulullah. Begitu. Orang yang ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa hukum ini itu wajib, sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa Allah itu mengharamkan hal ini, sikapnya sami'na wa ata'na. Sebagaimana di akhir surat Al-Baqarah ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'min. Terus kullun amana billahi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Masya Allah, itu sikapnya mukmin Bu. Dan kalau kita mau mendapatkan syafaat, itu sikap kita. Kita kok ngaku cinta sama Rasulullah tapi taat saja berat. Pengen syafaat tapi taat berat. Akhirnya kita itu masuk golongan tapikan. Bu, golongan tapikan. Bu, ini itu wajib. Ya tapi kan ustazah kan gitu. Bu, ini kok riba, mboten angsa. Lah tapi kan ustazah kan gitu. Lah tapi kan ustaz, berani tak kita nanti di hadapan Allah kita bilang tapi kan? Tidak bisa. Bukankah pada saat nanti di hari penghisapan, di hari pengadilan di hadapan Allah, mulut kita dikunci. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Kok kayak lagu Ustazah? Lah emang lagu. Lagu yang terinspirasi dari surat Yasin. Terus yang berkata siapa? Berkata tangan kita atas apa yang dilakukannya. Nggak iso ngeyel lagi kita Bu. Emak-emak jago ngeyel ya. Emak-emak itu ras terkuat di muka bumi.
Kalau emak-emak sudah ngeyel, lewat gitu semua gitu. Tapi nggak bisa nanti di hadapan Allah. Lalu apalagi berkata kaki kita. Kemana saja kaki ini Bu melangkah. Bahkan Bu nanti telinga kita, bahkan kulit kita itu menjadi saksi. Dan bumi Bu, di mana kita itu pernah duduk diam, berpijak, tidur, itu nanti akan bersaksi Bu. Bumi itu nanti bersaksi Bu. Nanti mereka itu akan berkata ketika kita itu sedang disidang. Berkata mereka kepada Allah, "Ya Allah, aku adalah sepetak bumi di masjid Nurul Iman. Nurul Iman Rungkut Harapan. Aku bersaksi ya Allah bahwa ibu ini rajin datang pengajian. Kalau hari Sabtu, atau ada bumi yang bersaksi, ya Allah, aku adalah bagian bumi di mana orang ini selalu meletakkan dahinya untuk bersujud kepadamu." Begitu Bu. Bersaksi nanti Bu, ya Allah, aku adalah bagian dari bumi di mana orang ini melangkah pelan-pelan, panas-panas, ngantuk-ngantuk gitu ya, untuk tolabul ilmi. Indah kan Bu, gak ada tapikan. Makanya sami'na wa ata'na. Makanya tadi itu adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat. Sebaliknya, siapa yang tidak akan mendapat syafaat? Satu, kafir. Jelas ya Bu? Jelas. Orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Orang kafir tidak akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Muhammad, ya karena mereka tidak beriman. Nah, masalahnya yang nomor dua, ada orang beriman Bu, tapi Rasulullah tidak bisa, tidak mau, dan tidak boleh memberi syafaat kepada mereka. Siapa yang melarang? Allah. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Bu, orang munafik itu Islam apa bukan? Islam. Ngaku beriman mereka. Ngaku beriman. Tapi imannya itu hanya di mulutnya saja, dalam hatinya penuh kebencian. Jadi imannya hanya di bibir saja. Hatinya berdusta, hatinya berkata sebaliknya. Maka orang munafik itu tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan ditolong gitu kan dari neraka, bahkan mereka itu kekal di dalamnya, di neraka paling bawah. Begitu. Maka sekali-kali tidak akan ada penolong bagi orang-orang munafik. Bu, ciri munafik itu satu, bila berkata berdusta. Dua, bila berjanji mengingkari. Tiga, bila diberi amanah, bila diberi kepercayaan berkhianat. Makanya hati-hati kalau dapat jabatan, ojo korupsi. Nanti tergolong orang munafik. Kalau di akhirat siapa yang nolong? Gak ada. Rasulullah pun angkat tangan. Kalian sudah dikasih kehormatan, sudah dikasih jabatan, sudah dikasih posisi di mana kalian itu, Anda itu, gitu kan, harusnya memperjuangkan amanat yang diemban, tapi malah disalahgunakan, malah dikhianati, malah hidup bermewah-mewahan. Sudah kaya masih juga korupsi, munafik. Gitu kan. Ada juga selain dari tiga itu banyak sekali ciri-ciri munafik. Di antaranya adalah ketika sholat itu bermalas-malasan. Sholatnya itu tergesa-gesa, sholatnya itu cepet-cepetan, sholatnya di akhir waktu, sholatnya itu dilalaikan. Itu juga hati-hati. Salah satu ciri tanda-tanda orang munafik. Termasuk juga
adalah orang-orang yang meremehkan, bahkan menolak hukum-hukum dan ayat-ayat Allah. Wajib sholat, alah, gitu. Puasa, alah, itu loh Bu. Gitu kan. Haram berzina, haram mendekati zina, alah, gitu Bu. Haram riba, alah. Tapi kan hati-hati, masuk golongan orang munafik. Maka sikap kita sami'na wa ata'na supaya dapat syafaat dan supaya jangan sampai kita tergolong menjadi orang munafik. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Lalu selanjutnya berarti nomor berapa? 3. Yang tidak mungkin mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang murtad. Kalau yang kafir kan memang dia tidak pernah beriman ya Bu. Kalau yang murtad berarti tadinya pernah beriman, tadinya pernah Islam, tadinya pernah mukmin, tapi kemudian keluar. Maka tidak bisa nanti ngaku-ngaku, ya Rasulullah, saya lo pernah sholat, saya lo pernah haji, saya lo pernah syahadat, misalnya ya Bu. Saya lo itu lo dari lahir sampai umur, na'udzubillah, sampai umur 20 lo, saya lo Islam. Dan terus umur 21 ke atas, hehehe, murtad. Lo mau dong jalur syafaatku jadi Rasulullah. Nanti tidak bisa, tidak boleh, tidak bisa. Karena engkau murtad. Begitu. Selanjutnya, gitu kan? Tadi yang sudah disinggung, Bu, yang tadi terusir dari telaga. Maka kesempatan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah pun hilang. Berarti yang keberapa? Keempat. Orang-orang yang terusir dari telaga, orang-orang pelaku bid'ah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diajarkan sama Rasulullah, apalagi jelas-jelas mengada-ada kemudian mengaku bahwa ini syariat. Tidak boleh kayak gitu. Dan ketika kita berkata bahwa aku tidak mau melakukan itu, kenapa sih Mbak? Aku itu tidak mau nanti ditolak sama Rasulullah ketika aku minta syafaatnya beliau. Aku itu nanti butuh syafaatnya Rasulullah. Aku tuh nanti butuh minuman dari telaganya Rasulullah. Aku khawatir nanti perbuatanku ini menyebabkan Allah tidak redho, menyebabkan Allah melarang Rasulullah menjadikan aku sebagai umatnya yang boleh diberi syafaat. Gitu alasannya. Ya, selanjutnya nomor berapa? 4. Yang tidak 5. Yang tidak mungkin atau tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah adalah orang-orang yang membenci sahabat, membenci keluarga Rasulullah dan membenci sahabat Rasulullah. Emang ada. Dan itulah orang-orang yang sesat. Ada loh Bu, orang yang membenci Abu Bakar As-Siddiq. Ada loh Bu, orang-orang yang membenci Umar bin Khattab. Ada loh Bu, orang-orang yang membenci Aisyah. Gitu kan. Tapi mengaku mencintai Ahlul Bait, mengaku mencintai Ali, mengaku mencintai Fatimah. Itulah orang-orang Syiah. Gitu kan. Maka orang-orang yang membenci keluarga Rasulullah dan orang-orang yang membenci, memusuhi sahabat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Rasulullah itu menegaskan, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Sahabatku ini adalah sahabat orang yang paling utama di muka bumi setelah aku. Begitu. Maka selanjutnya orang yang tidak mendapatkan syafaat adalah orang yang meremehkan sholat. Begitu. Karena termasuk tadi udah disinggung ya, ciri orang munafik. Begitu. Ya, maka dikatakan di sini, gitu kan. Apa amalan-amalan Bu? Kesimpulannya Bu, amalan apa Bu supaya kita mendapatkan syafaat? Amalan-amalan soleh apa? 1. Kokohkan terus akidah kita, gitu kan? Berarti Bu ngaji terus tauhid, jangan mau melakukan hal-hal yang terjerumus kepada syirik, ya Bu.
Jangan mau melakukan dulu pernah Ustazah tapi tidak tahu. Yang sudah tidak tahu segera ditaubati dan jangan diulang lagi. Kenapa kok saya melakukan? Karena ikut-ikutan. Oke, dulu belum ada ilmunya, sekarang sudah ada ilmunya dan itu ternyata dekat dengan kesyirikan. Jangan diulangi lagi. Ya kan Bu, kayak misalnya percaya bahwa nek kedutan iku yo. Apa Bu, kedutan Bu? Dapat duit. Iku nek kedutan di tangan. Ya kan? Nek kedutan di sini atau misalnya apa Bu? Mau ada hajat tapi mendung. Duk. Pakaian dalam mana Duk? Pakaian dalam gitu. Apa toh mah? Dang, mana? Tapi harus yang sudah dipakai Duk. Iku aja sih copot tapi gitu. Gitu ya Bu. Kemudian dengan keyakinan penuh diuncang nang genteng. Gitu ya sambil bismillahirrahmanirrahim loh Bu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ojo udan. Bu itu dekat dengan kesyirikan. Nah gimana kalau Ustazah kalau takut hujan? Ya berdoa sama Allah. Bukankah Allah itu pengendali langit dan bumi? Gitu kan begitu. Atau misalnya bayi gitu kan dikasih apa itu Bu di bawah bantalnya? Gunting, silet, apa melih? Jarum gitu ya. Terus ibu-ibu yang hamil itu ya ngesain apa niku? Ya kayak gitu. Jangan ya Bu, itu dekat dengan kesyirikan. Jangan. Berarti amalan yang pertama supaya kita mendapatkan syafaat tauhid ya Bu, tauhid. Kemudian yang kedua memperbanyak sholawat, amalan sholawat. Yang ketiga Bu, Ittiba itu berarti mengikuti Rasulullah, taat, sami'na wa ata'na. Ini umum banget Ustazah, memang umum banget. Gitu kan, segala apa wa ma ataqamur rasul fa'khuduhu. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Apa-apa yang Rasulullah itu perintahkan, ambil. Wa ma nahakum anhu, dan semua apa-apa yang Rasulullah itu larang, wa manahakum anhu fantahu, tinggalkan. Makanya Bu, definisi takwa itu apa? Menjalankan. Takwa itu Bu, menjalankan perintahnya dan menjauhi kurang tepat, ketinggalan satu kata. Takwa itu adalah menjalankan semua perintahnya, semua Bu, dan menjauhi. Ulangi, takwa adalah menjalankan semua, semantu Bu, semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itulah Islam kafah. Islam kafah niku nopo? Islam kafah niku Islam kabeh. Ambil semuanya Bu, ambil. Islam itu bukan prasmanan ya Bu. Iki enak ketok apa? Udang goreng, saus telur asin. Tuh. Diambil. Lewat meneh, nasi putih nang omah akeh. Gitu ya Bu ya. Lewat lagi, apa Bu? Yang di rumah banyak Bu. Mie goreng lewat gitu ya. Sayur capcay lewat nang omah akeh gitu ya. Terus yang diincar apa Bu? Pojok sana ternyata kambing guling. Nah gitu ya Bu ya. Walaupun antrinya panjang. Islam seperti itu enggak. Islam itu ambil semuanya. Islam itu bukanlah Islam yang kita ambil kalau kita suka dan kita tinggalkan ketika kita merasa berat. Enggak boleh. Itu berarti kita tidak bertakwa. Dan sebaliknya, Islam itu juga bukan es campur. Es campur itu nopo Bu sing dicampur? Kolang kaling, nongko, rumput laut, nata de coco, apukat, nanas, melon, semangka, akeh Bu. Komplit, mutiara. Ini es campur apa es oyen? Gitu kan? Kasih sirup, kasih es, kasih susu. Enggak, Islam itu murni.
Tidak bisa dicampur dengan kebiasaan atau tradisi ini, mboten. Islam itu adalah murni sebagaimana yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Sepertinya cukup sampai sini karena ada tanya jawab. Ya, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kan kalau kita mau masuk itu kan biasanya ada yang Jawa. Ya, itu juga sehari bulan kita pakai masuk sendiri apa sebenarnya karena saya juga bingung terkadang itu kalau tidak bisa menghitung gitu kita harus berbuat apa gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelum Islam datang, nenek moyang kita itu kepercayaannya adalah animisme, dinamisme. Ya, yaitu percaya kepada roh-roh nenek moyang sama percaya kepada benda-benda. Bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan, kan begitu. Ini kan sama seperti masyarakat jahiliyah. Lalu Islam datang dengan cahayanya, dengan menerangi kehidupan manusia dari jahiliyah kegelapan kepada cahaya. Maka menjadi hal yang patut disyukuri ketika Islam itu sampai kepada kita. Kan begitu. Nah, kembali kepada kebiasaan menghitung napa nggih? Weton primbon begitu nggih. Itu menghitung apa toh, Bu? Hari baik. Betul? Ya kan? Kenapa kok harus hari itu? Karena dianggap itu hari baik. Kalau enggak hari itu, emangnya kenapa hari sial? Gitu. Kan seperti itu. Nah, pada saat itu iman kita, tauhid kita itu bicaranya apa? Kita diajari apa sama tauhid iman Islam kita? Diajari bahwa tidak ada yang memberi musibah atau bencana kecuali Allah. Itu kan tauhid kita, Bu. Tidak ada yang memberi kita keselamatan kecuali memang Allah menyelamatkan kita. Tidak ada yang memberi kita rizki kecuali atas izin Allah. Tidak akan ada yang membuat kita mati kecuali memang ajal itu sudah sampai. Itu kan bertentangan nggak dengan tauhid kita bahwa ternyata Nduk, kamu bakalan selamat kalau kamu punya jimat ini, rumahmu ngadep lor, kamare pitu misalnya gitu ya Bu. Terus hubungannya ada ininya, ada itunya, kamu pasang ini di atas pintu rumahmu, kan gitu ya. Ini yang akan membawa selamat. Syirik mboten Bu, syirik menyekutukan Allah. Bukankah tauhid kita itu berkata bahwa yang memberi selamat, yang akan mengizinkan adanya celaka itu siapa? Allah. Loh, tapi kadang beneran loh Ustazah, bener gitu Ustazah, kejadian loh Ustazah, gak nurut ya, temenan kedaden, kan gitu kan. Ibu itu kira-kira kenapa? Karena kita percaya. Itulah cara setan menyesatkan manusia. Bu, di kampung saya itu ada kebiasaan kalau habis menikah itu 7 hari tidak boleh keluar. Pengantinnya dulu, Bu. Nah gitu loh. Emang kenapa kalau keluar nanti ada musibah? Lah kok beneran kejadian? Gak ada angin, gak ada hujan. Ini manten baru jalan-jalan naik motor boncengan ke kecamatan toh pagi-pagi, sore-sore mungkin mau cari seblak mungkin ya. Kalau enggak bakso. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada pohon kelapa roboh. Padahal itu cuaca cerah. Kenalah itu manten baru naik motor loh Bu, meninggal seketika karena apa? Penyet.
gitu kan, kena pohon. Orang-orang kampung bilang apa? Kan temenan toh, gitu. Itu kenapa Bu? Itu tipu daya setan. Itu cara setan menyesatkan akidah manusia. Sama kayak tadi Bu, melemparkan itu Bu ya, cuma yakin kita Bu ya, yakin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim gitu Bu ya. Juncal. Beneran Bu, yang tadinya mendung lah kok padam. Akhirnya tambah yakin. Itu cara setan menyesatkan manusia. Maka ketika misalnya kita itu berdoa kepada Allah, menolak itu semua, gitu kan, menolak itu semua, berdoa kepada Allah, ada dua kemungkinan kan, Allah izinkan doa kita terkabul, Allah tidak izinkan, jadi tetap turun hujan. Pada saat itu kita berkata qadarullah, ini memang kehendak Allah dan itu ujian buat keimanan kita. Kita nggak lempar pakaian dalam, kita nggak apa Bu? Sapu lidi, kasih cabai, kasih bawang, pakai terasi enggak? Bener ya pakai terasi ya? Kasih ulek-ulek ya? Bukan seperti itu. Ya gitu. Atau misalnya kita merasa bahwa jimat ini keberuntungan saya. Aku tuh dikasih akik karo Mbah Buyut. Tak bawa kemana-mana. Alhamdulillah tokoku rame. Habis itu suatu saat akike keteleso. Gitu kan. Lah kok qadarullah sepi toko nih. Itu cara setan untuk tuh kan bener gara-gara ake itu tokoku rame. Padahal itu salah. Kejawab nggih? Berarti apa yang harus kita lakukan gitu kan? Maka kewajiban kita mengingatkan dengan cara yang baik. Bu, jangan dituding-tuding itu Bu, calon besan. Syirik ya, jangan gitu. Ya Bu, jangan gitu ya. Tidak dapat syafaat, jangan. Kasih masukan dengan cara yang baik. Bu, kita itu semua hari baik. Kita itu milihnya satu hari di mana semua bisa datang memenuhi undangan dan berkumpul. Dan itu biasanya hari libur, gimana? Atau kalau mau supaya dapat hari yang baik, adakan acara akadnya itu di hari Jumat. Nanti resepsinya bisa Sabtu bisa Minggu karena hari Jumat itu hari baik karena memang ada dalilnya gitu. Jadi hari baik dalam Islam itu semua hari baik, semua hari baik. Dan yang istimewa dari semua hari baik itu adalah hari Jumat setiap minggu. Kalau dalam setiap tahun hari yang terbaik adalah hari raya, hari Arafah, itu Bu, hari Asyura yang memang ada dalilnya. Tapi untuk hajat-hajat kita jangan musim hujan. Ya, nanti tendanya keterak angin atau nanti mantennya kebanjiran. Mantennya nang gedung. Mantennya nang gedung, lapangan parkirnya gedung banjir. Seperti itu. Dijawab nggih? Nah, bagaimana kalau ternyata susah? Bu, kewajiban kita hanya mengingatkan, lalu didoakan. Bu, saya kan memberi usulan. Kan kita pengen ya, kalau misalnya ini pernikahan ya Bu, pernikahan itu kan ibadah. Pengen kan mendapat ridha Allah. Pengen keluarga anak-anak kita nih sakinah mawaddah warahmah. Nggih mboten besan kan gitu. Gitu kan. Maka jangan sampai dalam kita menyelenggarakan tasyakuran pernikahan ini itu ada yang melanggar syariat Allah. Supaya apa? Supaya Allah redha dengan rumah tangga anak-anak kita. Kita ini orang tua punya kewajiban menunjukkan jalan yang benar kepada anak-anak kita. Begitu Bu kalimatnya jenengan pasti lebih pandai untuk menyusun kalimat. Terjawab ya Bu? Karena kita sudah ngaji, maka dalam pikiran kita, ya Allah, saya tidak ingin syirik supaya saya nanti dapat syafaatnya Rasulullah. Begitu. Yakin ya Bu? Mantep nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang agak tidak jadi kemudian tema
lihat berita apa yang kejadian sekarang di Indonesia yang barusan ini, apa artis-artis DPR ini yang kemarin bicara dan sebagainya itu. Lalu di saat yang bersamaan saya juga lihat berita bahwa di media sosial dan di TV ada bencana alam yang justru yang menimpa itu adalah orang-orang yang susah gitu. Yang jadi pemikiran saya itu atau yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ya Allah itu memberikan apa ya namanya bencananya justru kepada orang yang sudah susah, rumahnya kehilangan rumah yang insya Allah tidak bisa bangun rumah itu lagi gitu dengan dalam waktu yang dekat. Padahal kalau misalnya artis-artis DPR ini yang kemarin dijarah, bahkan kalau rumahnya terbakar hangus habis, pada saat itu juga besoknya sudah bisa bikin baru lagi gitu. Nah, Allah kenapa mau memilih yang seperti itu? Kenapa kok nggak yang sudah benar-benar apa namanya salah, jelas-jelas salah? Kenapa nggak hukumannya itu langsung dikasihkan ke orang-orang ini? Kenapa justru kepada orang yang susah yang diberikan? Baik. Seperti itu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ibu, maaf Ibu siapa? Bu Dian. Salam kenali Bu Dian. Ibu, monggo satu lagi ya. Saya akan coba jawab cepat. Assalamualaikum Ustazah. Yang mana yang bertanya? Apa tanda-tandanya orang yang mau meninggal? Terus bagaimanakah ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ana. Ibu Amanah. Ibu, waktu saya ngisi terakhir tentang mengingat kematian, tidak datang ya. datang. Oh belum datang. Oh ya baik. Satu lagi boleh mungkin? Jadi Bu, jadi nggih. Maaf loh Bu Amanah, bercanda loh. Jangan ngambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan saja. Ini termasuk apa ya? Biasanya kan kalau pagi maghrib anak kecil rewel, biasanya itu di samping baca surat kesulitan garap-garap. Iya. Bu siapa maaf? Bugito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, Bu Dian, musibah, bencana, kesusahan itu punya dua kemungkinan. Jika dia ditimpakan Allah kepada orang yang beriman, beramal soleh, yang amalnya baik, gitu kan, maka dia adalah ujian. Tapi jika itu menimpa kepada pendosa, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang suka maksiat, maka itu bukan ujian, itu azab. Bisa dibedakan? Ya kan? Itu hukuman. Tapi buat orang yang beriman, musibah itu adalah ujian. Ujian itu apa? Ujian itu membuat kita naik kelas, membuat kita lebih terhormat. Dalam ujian bagi orang beriman itu, dalam musibah bagi orang beriman itu, Allah memberi pahala atas kesabarannya. Buat orang beriman, kita sakit itu dapat pahala, menggugurkan dosa. Bahkan kita kesandung, ada duri di jalan, itu bisa menggugurkan dosa. Hadis-hadisnya banyak. Itu dulu dipahami ya. Maka orang miskin tapi dia beriman dapat musibah. Kalau dia sabar, kemudian berkata bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Sedangkan bagi orang pendosa, bagi orang yang kafir, atau bagi orang tadi ya, yang koruptor itu, orang yang bersenang-senang dan berkhianat terhadap amanah, termasuk yang kemarin itu ya, pejabat-pejabat kita gitu kan, walaupun tidak semua gitu kan, maka bisa jadi itu hukuman azab. Wallahu a'lam.
Tapi ada satu yang harus kita perhatikan dan jadi renungi bersama, yaitu ayat Allah Quran surat Al-Anfal. Bu, nanti PR ya di rumah, dibuka nanti Al-Anfal ayat surat ke-8 ayatnya 25. Ayat ke-25 surat Al-Anfal. Di situ Allah mengingatkan, Bu, gitu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dikatakan di situ wattaqau fitnah. Itu kan, la tusibannal ladzina zalamu minkum. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Tapi menimpa apa? Menimpa semuanya rata. Gitu. Rata, Bu. Salah satunya adalah, sebabnya adalah karena kita diam. Makanya Bu, kenapa kita tuh wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar, wajib untuk berdakwah. Karena jika kita itu tidak berdakwah, kita diam saja, cari selamat. Nanti kalau Allah tuh mau menghukum orang-orang zalim, bukan cuma orang zalim Bu yang kena hukuman Allah, orang yang bertakwa juga. Maka kita disuruh melihara diri kita dari siksaan itu, dari azab itu. Caranya dengan apa? Caranya dengan ngingetin. Bu, naik kapal, yang satunya tuh melubangi kapal, yang lainnya diem saja. Kira-kira yang tenggelam semua apa cuma satu? Tenggelam semua, ibaratnya begitu. Bagaimana kalau ternyata kita tuh sudah mengingatkan tapi tetap kita tenggelam? Maka balik lagi ke pemahaman yang awal. Ini berarti ujian dari Allah untuk memuliakan saya. Saya ya Allah sudah menjalankan tugas saya. Saya ya Allah sudah taat sama Engkau, tapi tetap kena musibah juga. Maka saya terima ya Allah, saya redha, saya sabar, insya Allah menjadi penggugur dosa. Terjawab kemudian? Ya, saya ngebut ya. Bu Amanah, saya ke Bu Gito dulu ya. Ya, Bu Gito, termasuk salah satu tuntunan Rasulullah. Di waktu maghrib, di waktu petang, ya sampai maghrib, itu kita dianjurkan untuk melakukan zikir sore, betul? Ya, gitu kan. Zikir sore itu artinya kita minta perlindungan kepada Allah dari segala gangguan, termasuk dari gangguan makhluk halus. Bu, kita percaya makhluk halus itu ada. Kita percaya tukang sihir itu ada. Kita percaya ilmu hitam itu ada. Ya kan? Makanya Allah perintahkan kita untuk melakukan zikir pagi sore, dan kita membaca ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Ya, anak kecil kan nggak bisa baca sendiri, berarti yang baca siapa? Sing gede Bu, sing tua, sing moco, kan gitu, seperti itu. Kemudian juga kalau dalam ilmu energi bla 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 bla, antara siang ketika matahari terbenam itu ada perubahan energi dan seterusnya. Itu kekuatan iblis, kekuatan setan, ya itu sangat besar. Makanya Bu, setan itu punya kekuatan besar di 3 waktu. Ketika matahari terbit, ketika matahari pas di atas kepala, sama ketika matahari tepat terbenam. Maka di 3 waktu itu kita haram untuk sholat. Ya, tahu ya, itu salah satunya itu. Kemudian anak kecil itu didoakan, gitu kan, itu bikalimatillah mati min syarri ma khalaq, kan gitu kan. Karena dia tidak bisa baca sendiri, kita yang doakan, seperti itu. Ya, kemudian salah satu kenapa nyebar garam itu salah satu ikhtiar ruqyah. Ya Bu, ruqyah itu boleh dalam Islam. Tahu ruqyah Bu? Nah, syaratnya adalah ruqyah itu 1 sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, 2 bacaannya hanyalah doa-doa yang diajarkan sama Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh ada mantra. Apa misalnya? Gondal gandul, semar mendem, misalnya gitu ya. Atau misalnya waswis wus were were, apa tidak boleh. Gak boleh gitu ya. Termasuk juga gambar raja Bu. Itu raja itu bukan tulisan, itu tulisan Arab kan, bukan doa ya Bu, itu mantra sihir. Jangan gitu kan. Nah, salah satunya adalah pakai bidara atau garam. Kan begitu. Itu salah satu ikhtiar. Apakah harus itu? Tidak harus. Tidak harus. Dan Bu, sebetulnya zikir sore itu saja sudah cukup buat kita. Makanya zikir pagi dan petang itu ibarat benteng, jangan sampai lewat. Minimal itu 30 itu, gitu. Karena ada sunahnya Bu, maghrib pintunya ditutup, anak-anak jangan di luar. Itu kan disunahkan sama Rasulullah.
Makanan ditutup, minuman ditutup. Kalau yang punya boneka mainan, bonekanya dibalik mukanya ke bawah, begitu ya Bu. Kemudian Ibu Amanah, ciri-ciri tanda wafat husnul khotimah itu yang paling jelas satu, ketika wafat dia menyebut nama Allah, itu jelas. Gitu kan. Makanya Bu, ada sunnahnya kalau orang yang sudah dekat kepada kematian ya, itu hendaknya jangan ditinggal tapi harus ditalkin, dibimbing. Kalau dia masih bisa menyebut la ilaha illallah, ajarkan. Kalau tidak bisa, cukup Allah. Bagaimana kalau koma? Kayak kemarin ibu mertua saya itu kan koma di ICU 6 hari ya. Ketika sudah ini dokternya panggil gitu kan seperti itu, udah nggak sadar. Tetap ditalkin, tetap ditalkin. Gitu kan, tetap ditalkin sambil didoakan seperti itu. Semoga Allah mengampuni. Ditalkin lagi, kita bicara seakan-akan beliau mendengar walaupun beliau tidak bisa menjawab, begitu ya. Insya Allah seperti itu. Harus diakhiri ya Bu, karena mau ya lanjut mosok gak sholat lah begitu. Moga-moga langsung disambung doa. Langsung disambung doa nih. Baik, ibu-ibu saya tutup. Mari kita tutup dengan doa. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi ada kesalahan ucapan, mungkin ada kesalahan dalil, mungkin ada contoh-contoh dan guyonan-guyonan tidak berkenan. Saya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan doa nih Bu. Istighfar dulu kita. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim, Allahu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fatayattabi'una ahsanah, warzuqna bibarakatil al-Qur'an wa bisarafi nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, syafa'atuhu al-uzma yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan wahyu Allah dan mengikuti wahyu Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah keberkahan Al-Quran. Anugerahkanlah kami ya Allah syafaat Nabi Muhammad yang agung pada hari kiamat. Allahumma rizukna syafa'ah, Allahumma rizukna syafa'ata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami berupa syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Waj'alna min ahlil haud, jadikanlah kami ya Allah menjadi orang-orang yang bisa minum dari telaganya. Waskina min yadihi syarifah, kami minum dari tangan beliau yang mulia. Syarbatan haniyatan mariyatan, ya Allah kami minum air telaga Kausar yang sangat lezat, yang sangat nikmat. La nasma'u ba'daha abadan, yang kami tidak akan dapat merasakan lagi haus selama-lamanya. Ya Allah, Allahumma ja'alna walidina wa ahlina wa dzurriyyatina wa masyayyikhina wa muhibbina fit jannah. Ya Allah, himpunkanlah kami, himpunkanlah kedua orang tua kami, himpunkanlah keluarga kami, anak-anak keturunan kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang kami cintai. Himpunkanlah semua ya Allah di dalam jannah, fi ma'adi sidaqin 'inda malikil muqtadir, di dalam surgamu yang penuh dengan sungai-sungai, di tempat yang penuh kebenaran, di sisi Engkau ya Allah, Raja yang maha berkuasa. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah anak-anak kami, berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk bisa bertauhid yang kokoh,
kepadamu. Berikanlah kami kekuatan untuk melayakkan diri mendapatkan syafaat dari Rasul kami. Ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan dan berikanlah kami kekuatan untuk kami bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup ya Bu. Kita tutup doa kita dengan bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.